Aku Ranti, tolong aku, lihat perutku. Aku hamil karena pacarku, dia tidak mau bertanggung jawab. Dia malah membakar rumahku, sehingga aku dan keluargaku ikut terbakar. Dia pun menceritakan semuanya dan membawaku ke dimensi masa lalunya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ming Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan sama Allah dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa disubrek-subrek ya dan tonton sampai habis. Lu jangan iya deh. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja kita menuju ceritanya. Paket Asia. Kisah ini bermula saat aku terpilih untuk menghadiri sebuah acara di kampusku. Aku mendapatkan tugas untuk mengikuti sebuah pelatihan dan menginap 4 hari di sebuah hotel di Bandung. Untuk acara itu, aku pun bergegas untuk pergi ke hotel itu. Saat aku sampai dan melihat dari arah depan, nampaknya hotel ini sudah lama berdiri. Tak lama aku masuk ke dalam untuk mengisi formulir absensi diri. Dan petugas pun memberikan kunci kamar kepadaku. Aku mendapatkan kamar di lantai 2. Ternyata benar saja, aku mendapatkan kamar yang paling ujung. Dan sampingnya seperti ruang gelap yang tidak terpakai. Saat aku memasuki kamar, auranya sangat berbeda, tapi aku tidak memperdulikan itu. Karena aku harus bergegas mandi bersih-bersih dan langsung pergi ke aula, tempatnya di bawah. Aku pun menyimpan barang-barangku dan langsung pergi ke kamar mandi. Saat aku berdiam di depan kaca, mencuci muka dan ingin membuka baju, aku melihat sosok wanita tanpa busana yang tubuhnya penuh luka di belakangku. Saat aku menengok dia, sudah tidak ada. Tak peduli dan aku bergegas mandi karena waktu yang begitu cepat. Setelah selesai mandi, aku pun mengeringkan rambut dengan handuk. Tiba-tiba, aku mendengar seperti sebuah teriakan tangisan. Panas, panas, panas. Aku pun langsung kaget mendengarnya, karena suara itu seperti ada di balik kamarku, tepatnya di ruangan kosong itu. Tiba-tiba, ada petugas yang mengetok pintu, memberitahu kalau untuk cepat-cepat berkumpul di aula. Aku pun bergegas memakai baju dan pergi ke aula bawah. Sesampainya di aula, aku pun duduk di paling depan dan memperhatikan materi. Tiba-tiba, teriakan itu muncul lagi. Bahkan aku pun sulit untuk konsentrasi. Dalam hatiku berkata, kenapa harus aku, bukan yang lain? Tak sengaja aku menengok ke arah belakang. Tiba-tiba, sosok itu sedang duduk di meja paling ujung. Lalu dia menatapku dengan tajam, seperti penuh emosi dengan amarah. Sedangkan aku tidak tahu apa salahku sehingga dia seperti itu. Aku pun menghindari pandangan dan lalu mencoba fokus untuk melihat ke depan. Tapi dia muncul lagi di depan samping layar sambil menangis kesakitan. Saat aku perhatikan baik-baik ke arahnya, luka bakar dan penuh kesakitan, ada apa dengan dia? Pikiranku sangat kacau saat itu karena dia menggangguku. Waktu menunjukkan istirahat, lalu aku pergi keluar untuk mengambil teh hangat dan duduk santai. Dalam hatiku berkata, please, siapapun kamu, jangan ganggu aku karena aku ingin fokus dalam acara ini. Istirahat pun selesai dan acara pun kembali dilanjutkan. Saat itu benar saja, aku tidak diganggu lagi. Mungkin dia sudah pergi. Lalu temanku bertanya, kamu kenapa tadi seperti ketakutan? Aku tidak apa-apa kok, kataku. Akhirnya acara pun dilanjut besok pagi pukul 8 dan aku pun bergegas pergi ke kamar untuk istirahat. Tiba-tiba aku mendengar suara itu lagi. Siapa kamu? Jangan ganggu aku lagi, kataku dengan suara penuh emosi. Kepalaku pusing dan aku menatap kaca lemari. Tiba-tiba sosok itu muncul tepat di samping tempat tidur sambil menangis. Lalu, aku membalikkan badan dan mendekatinya. Saat aku ingin marah dan berbicara, dia menghilang. Aku bergegas mandi karena badanku yang sudah lengket dan kondisi badanku yang sangat lemas dengan aktivitas. Selesai mandi dan berpakaian,
aku langsung terbaring di tempat tidur. Tiba-tiba, dia di atasku. Tolong aku, kata sosok itu. Dia mencekiku dengan penuh emosi. Saat aku melihat dia dengan jelas, dia sosok wanita berambut panjang dan tanpa busana. Tapi tubuhnya penuh dengan luka bakar dan ada yang membuatku bertanya-tanya kenapa perutnya bulat, seperti sedang hamil. Aku mencoba melawan tubuhku untuk berdiri, tapi tidak bisa. Anggota badanku tidak bisa bergerak. Mau apa kamu? Pergi, kataku. Akhirnya dia pun pergi. Aku pun menarik selimut untuk menutupiku saat tidur karena aku sangat ketakutan. Tak lama, suara itu muncul lagi, menjerit perih, kesakitan dan kepanasan yang terus masuk ke dalam telingaku. Aku bergegas mengambil headset dan menyalakan musik. Tiba-tiba, saat aku ingin memakainya, dia datang dan dia berbisik di telingaku. Tolong aku. Aku pun sangat kaget dan aku pun berdoa sebelum tidur agar dia tidak menggangguku. Setelah selesai berdoa, aku pun memakai headset dan menyalakan musik yang sangat kencang. Sampai akhirnya aku pun tertidur. Pagi itu aku terbangun dengan keadaan telingaku yang perih dan panas karena aku memakai headset yang musiknya terlalu keras. Aku pun beranjak bangun dari tempat tidurku untuk mengambil air hangat. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Sakit, panas. Astaga, ini masih pagi loh. Bukannya ucapin aku good morning, ini malah menjerit-jerit, ucapku sambil bercanda. Kamu tidak mau menolongku? Kata sosok itu yang muncul tiba-tiba di depanku, dan aku pun terlempar ke kasur. Siapa kamu? Kenapa kamu menggangguku? Kataku dengan penuh suara ketakutan. Aku Ranti, tolong aku, lihat perutku. Aku hamil karena pacarku, dia tidak mau bertanggung jawab. Dia malah membakar rumahku, sehingga aku dan keluargaku ikut terbakar. Dia pun menceritakan semuanya dan membawaku ke dimensi masa lalunya. Ranti adalah seorang perempuan, anak satu-satunya di keluarga sederhana. Ayah ibunya adalah seorang penjual sayuran di pasar swalayan. Walaupun mereka sangat sederhana, tapi keluarga mereka sangat harmonis dan bahagia. Cerita pertemuan ini berawal saat itu Ranti pulang malam dan menunggu angkutan umum. Tiba-tiba, pria itu datang dan mengajak Ranti untuk pulang bersamanya. Karena waktu sudah malam, Ranti pun menerima ajakan pria itu. Dan ternyata, jalan pulang mereka kebetulan searah, dan mereka pun berbincang dan berkenalan. Singkat cerita, mereka selalu pulang bersama, dan hubungan mereka semakin dekat. Saat waktu libur tiba, pria idaman Ranti ini selalu mengajak Ranti untuk jalan-jalan ke tempat yang indah. Sehingga hubungan mereka pun semakin indah. Mereka pun selesai berjalan-jalan, pergi ke arah pulang. Tak terasa waktu sudah larut malam. Begitu sampai di rumah, hujan pun turun dengan derasnya angin yang sangat kencang. Ranti pun mengajak pujaan hatinya untuk menginap karena kalau pulang kondisinya sangat berbahaya. Tak berpikir panjang, pria itu menerimanya ajakan Ranti karena dia tahu bahwa orang tuanya sedang ada di luar kota. Saat Ranti memberikan kopi kepada pujaan hatinya, tiba-tiba pujaan hatinya Ranti mengajak Ranti untuk berhubungan intim dengan rayuan modusnya yang begitu hebat. Awalnya Ranti tidak mau, setelah pujaan hatinya memaksanya, akhirnya Ranti mengiyakan dan menerima ajakan itu. Mereka pergi bergegas ke kamar dan melakukan hubungan tersebut. Singkat cerita, beberapa hari yang lalu, setelah mereka melakukan hubungan intim, Ranti merasakan mual-mual dan muntah-muntah. Ranti berpikir dia sedang masuk angin dan kecapean, tanpa dia sadari bahwa dia sedang hamil. Menginjak 5 bulan, Ranti pun mengaku kepada orang tuanya bahwa dia sedang hamil. Ranti pun menangis dan bersujud, meminta maaf kepada orang tuanya. Tak lama, ayahnya meminta untuk diantar ke tempat pria itu untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilan anaknya. Pria itu pun menolak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Tengah malam, pria itu melakukan aksinya menumpahkan bensin di area rumahnya Ranti.
Tak lama setelah menumpahkan air bensin itu, pria itu pun membakar rumahnya. Suara jeritan Ranti dan keluarganya yang meminta tolong kepanasan. Api yang semakin membesar dan warga membantu memadamkan api itu. Tapi warga tidak bisa menolong mereka. Mereka semua terbakar dan tidak bisa diselamatkan. Oke guys, gimana ceritanya? Serem nggak? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.